Sampai sekarang saya masih berpikir, andaikan cerita Lisa Mariana itu benar adanya, adakah kemungkinan bahwa Lisa lah yang berinisiatif, bukan Ridwan Kamil? Pelaku adalah si RK, karena dia yang punya ikatan perkawinan ya. Nggak bisa si Bu Atalia ini hanya melaporkan Lisa, dia sekaligus melaporkan suaminya. Nah itu yang berat ya. RK ini adalah figur di panggung politik ya. Acap kali diberikan kiasan begini, di sebelah kanannya ada godaan fulus, sementara di kirinya ada godaan barang mulus. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam potret yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, oleh Mbak Ratna, situasi semacam yang konon dialami oleh RK ini, marak tidak dalam jagat perpolitikan di Indonesia? Soekarno sangat gentleman. Dia tidak pernah tidak minta izin kepada istri yang lebih dulu untuk menikahi yang istri berikutnya. Gitu. Jadi ketika menikahi istri baru bukan izin menikahi Hartini itu saat Fatmawati sedang hamilnya Guru. Laki-laki mana yang bisa seperti itu? Hartini itu sosok yang sangat lemah lembut, bahkan diilustrasikan ketika mereka melayani di ranjang pun tetap menggunakan kromo inggil. Kok kromo inggil ya? Bahasa itu Jawa bahasa halus. kasar tertinggi. Jadi ketika meninggal Bung Karno ingin dimakamkan bersebelahan dengan Hartini dan satu liang dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kalau saya boleh jujur, dua nama yang tanda petik tenar bulan-bulan belakangan ini adalah sejoli Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Saya tidak tahu perjalanan kasusnya ke depan akan seperti apa, tetapi dalam hati saya membayangkan tema ini barangkali bisa kita tinjau dari dua sisi. Pertama sebagai tema yang penuh dengan gairah atau tema yang justru memantik amarah. Kalau ditanya ke saya kenapa justru ini bisa memunculkan gairah, karena di sisi kanan saya ada narsum yaitu Pak Roso Daras. Selamat datang Pak Roso Daras. Selamat datang, ya, terima kasih Bu Risa. Saya mengenal beliau ini sebagai ensiklopedi berjalan tentang Bung Karno, termasuk kehidupan romantika Bung Karno. Sudah menulis sekian banyak buku tentang Bung Karno. Siap. Dan di sebelah kiri saya, ini yang saya khawatirkan akan bisa memantik amarah, yaitu Mbak Ratna Bataramunti. Selamat datang Mbak Ratna. Iya, selamat datang. Beliau ingin disebut, jangan sebutan strukturalnya, tapi sebut saja sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Saya mulai dari Mbak Ratna dulu kali ya Mbak ya. Iya. Beberapa bulan silam ketika Ridwan Kamil mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta, keluar pernyataan yang paling tidak terkesan seksis dari Ridwan Kamil. Dan Komnas Perempuan langsung menyalak, protes. Tapi kenapa kali ini masih juga berkaitan dengan Ridwan Kamil yang konon disebut-sebut punya skandal tertentu dengan Lisa Mariana, Komnas Perempuan diam seribu bahasa. Apakah Lisa harus dianggap sebagai perempuan yang tidak mungkin melakukan perbuatan sedemikian rupa? Saya kira dengan saya datang ke sini, saya akan bersuara kan. Ini kali pertama berarti ya? Iya, dan kita kan juga melihat ya bagaimana kasus ini berjalan. Kayaknya cukup cepat juga ya. Update situasinya sampai terakhir kedua belah pihak mau melakukan tes DNA, itu bagus gitu ya. Jadi kita ngelihat dulu perkembangannya ya. Pertanyaan saya kenapa kemudian seorang Lisa Mariana anggaplah narasi yang dia kemukakan itu adalah kejujuran. Tapi kenapa harus dia umbar di jagat media sosial? Yang menarik adalah dia tidak mengumbar ketika Pak RK ini sedang dalam situasi ini ya, pilkada. Itu kan menarik. Artinya dia juga dia bukan berniat untuk mempermalukan atau ada intensi untuk politik ya, karena dia tidak mengekspos saat proses pilkada kan. Dengan cara seperti itu apakah Mbak Ratna ingin mengatakan Lisa ini? Iya mungkin Mas, ada berkali-kali dia mengatakan bahwa ini demi anak ya, demi anak, bukan demi dirinya, tapi anak yang paling utama. Saya kira itu yang perlu kita apresiasi. Karena apa? Karena apapun status pernikahan
dari RK atau apakah ya statusnya ya mungkin dia juga nggak nikah misalnya atau udah nikah siri atau apapun statusnya, anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Itu yang terpenting. Tepat, Dan saya itu sepakat bahwa dan itu yang kita harus apresiasi bahwa dia memang memperjuangkan untuk anaknya. saya sepakat bahwa anak adalah tetap bagaimanapun, Mm-mm. apakah anak kandungkah, anak Mm-mm. gantungkah, anak bahkan maaf kata anak zina sekalipun, Iya. tetap kepentingannya harus dibela, Iya. gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika seorang perempuan, dalam hal ini seorang ibu, mengumbar persoalan yang menurut saya sangat berat itu dan berpengaruh atau mungkin berdampak terhadap nama baik keluarga, nama baik anak, diumbar di media sosial, agak sulit bagi saya yang notabene laki-laki ini menilai sebagai sebuah sikap yang bijak. Iya, karena ini banyak sekali ya yang mengupayakan lewat medsos karena kan ada gium no viral no justice ya. Jadi mungkin itu upaya yang terakhir yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keadilan. Karena komunikasi mungkin sulit gitu ya, katanya sudah 8 bulan yang biasanya memberikan lalu tidak diberikan, mungkin diupayakan dengan berbagai cara dan terakhir ya dia dengan cara seperti itu. Itu hal yang mungkin modus yang paling banyak dilakukan korban ya ketika memang tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan ya dia memviralkan. Itu kan no viral no justice itu bener-bener gitu. Lisa pernah tidak datang ke kantor Komnas Perempuan atau mungkin kantor advokasi perempuan terkait dengan permasalahan yang konon tengah dihadapi saat ini? Iya, dia memilih sudah ada kuasa hukumnya ya. Saya kira itu pilihan dia untuk didampingi oleh advokat gitu. Dan kuasa hukumnya laki-laki semua loh. Iya, laki-laki juga bisa memperjuangkan ya. Karena ini isu ibu yang memperjuangkan anak. Tadinya saya berpikir bahwa barangkali teman-teman advokat yang perempuan merasa punya keterpanggilan hati lebih besar. Komnas Perempuan juga berinisiatif untuk katakanlah jemput bola. Tadinya saya membayangkan seperti itu. Tapi sejauh yang saya simak di pemberitaan ternyata ya memang Lisa seperti bekerja atau bergerak sendirian. Sebenarnya kan kita juga melihat ada korban yang lain ya. Oh ya? Iya dong, kan istri RK korban. Ya, jadi kita melihat ada korban yang sebenarnya dia juga punya hak ya untuk melaporkan dan memang perkara baru bisa ada kalau korban ini yang mengadukan karena ini delik aduan terkait dengan perzinahan yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan lain gitu ya. Jadi tapi itu karena delik aduan yang absolut ya. Jadi memang tidak akan jadi perkara kalau tidak dilaporkan. Tapi kalau memang itu terjadi perselingkuhan itu, terjadi perzinahan itu, tentu saja istrinya yang menjadi korban, yang dirugikan. Dan orang yang dirugikan tuh punya hak untuk mendapatkan keadilan. Namun juga secara positifis kita katakan selama tidak ada aduan, tidak ada laporan dari istri RK, tidak pernah jadi kasus perzinahan, tidak pernah jadi kasus hukum, berarti kita tidak sebut dia sebagai korban dong? Ya, korban itu kan bisa jadi dia melapor atau tidak melapor itu pasti banyak sekali pertimbangannya, banyak sekali lapisan-lapisan hambatan ya. Selama ini yang saya sebelum di Komnas Perempuan, saya di LBH Apik ya lama hampir 30 tahun itu korban-korban tuh mengalami banyak sekali lapisan hambatan untuk bisa dia menyuarakan, apalagi untuk mencari keadilan tuh tidak mudah gitu. Tapi kita tetap menyebutnya sebagai korban kalau memang ini kasus ini benar terjadi. Ya. Gitu ya. Nah dengan asumsi yang sama, kalau memang narasi atau kisah yang disampaikan oleh Lisa Mariana itu benar adanya, Lisa bisa tidak disebut sebagai korban? Dalam menurut pasal 284 perzinahan tentunya dia pihak yang terlibat dalam perzinahan kan. Terlapor jadinya. Terlapor dan tapi bukan hanya Lisa ya. Yang utamanya pelaku adalah si RK karena dia yang punya ikatan perkawinan ya. Kalau di pasal 284 kan yang disebutkan pihak yang terlibat gitu ya, pihak yang terlibat itu adalah yang bukan terikat perkawinan, tapi dia melakukan dengan pihak lain yang terikat perkawinan. Gitu. Jadi andai kan ada dua pelaku. Jadi nggak bisa Atalia ya, Ibu Atalia ini hanya melaporkan Lisa, dia sekaligus melaporkan suaminya. Nah itu yang berat ya, apalagi kita kan keluarga itu di mana laki-laki suami lah sebagai kepala keluarga, nama baik keluarga, citra keluarga, ada keluarga besar itu pasti tidak mudah untuk misalkan dia mempertimbang untuk melapor, itu hal yang nggak mudah buat Secara Atalia. Kebetulan RK ini adalah figur di panggung politik ya. Dan figur di panggung politik lebih tidak mudah lagi. Betul, acap kali diberikan kiasan begini. Di sebelah kanannya ada godaan fulus, sementara di kirinya ada godaan barang mulus. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam potret yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, oleh Mbak Ratna,
situasi semacam yang konon dialami oleh RK ini marak tidak dalam jagat perpolitikan di Indonesia? Ya bisa aja marak ya, bukan hanya dalam politik tapi dalam dunia non politik juga bisa jadi marak, karena kita kan juga melihat ya masih ada situasi perempuan yang dilacurkan gitu ya, karena kan di dunia yang ada kultur ya, di masa kita budaya patriarki itu, ya itu sangat mudah perempuan itu ya ditempatkan sebagai hanya tubuh komoditi yang bisa dibeli, siapapun yang punya uang bisa mengakses mereka. Nah itu kan nilai-nilai yang justru semakin mengukuhkan ya komodifikasi tubuh perempuan ya. Akhirnya perempuan ya tadi itu di satu sisi uang, ini kan kayak barang ya, cara pandang mengkomoditisasikan ya, membarangkan gitu. Nah itu ya semakin selama pandangan-pandangan kita, nilai-nilai kita seperti itu ya, itu akan terus ada demand dan supply-nya kayak begitu. Oke lah kalau kita bicara eksploitasi terhadap perempuan, masuk akal tuh ya. Iya. Teman-teman di Komnas Perempuan, teman-teman aktivis feminis kan suka menggunakan teori relasi kuasa ya. Bahwa power asymmetry, ketidakseimbangan relasi kuasa itu menyebabkan perempuan menjadi pihak yang tereksploitasi. Tapi kalau kita spesifik bicara tentang, maafin, perzinahan, perselingkuhan, relevankah kita masih memotretnya sebagai akibat dari relasi kuasa yang tidak seimbang itu? Ya apapun ininya ya, perbuatannya itu unsur relasi kuasa bisa aja ada ya, karena kita lihat ya, siapa sih RK itu? Ini hanya sebagai contoh ya, karena kita kan belum ada fakta yang terbukti soalnya, tapi kita lihat relasinya kan benar-benar sangat ini ya, top down lah, maksudnya dia seorang politisi yang bahkan udah punya jabatan ya, orang yang di kepala pimpinan daerah itu kan betapa powerfulnya, sementara yang satu sisi dia mungkin hanya bisa mempunyai hubungan ya, tapi dia siapa gitu. Status sosialnya kan beda sekali gitu ya. Dan iming-iming misalnya, kalau saya berelasi sama si bapak ini, saya akan dapat fasilitas. Itu kan hal yang tidak setara sama sekali. Si perempuannya bukan punya jabatan, dia juga mungkin dari segi ekonomi mungkin juga tidak seperti yang ininya, tuh relasi status sosialnya sangat beda banget kan. Saya tarik ke pembahasan umum, tidak lagi sebut nama RK tapi politisi. Iya. Politisi berarti RK bicara tadi tentang saya power contoh ya. aja. Hanya ilustrasi saja kan ya. Nah, pertanyaan saya, ketika seorang politisi siapapun itu melakukan perselingkuhan, punya istri lebih dari satu, bahkan mungkin punya istri gelap katakanlah begitu. Apakah serta-merta kita anggap ini sebagai sebuah kesalahan yang harus ditimpakan kepada si politisi laki-laki? Ya kalau tidakkah kita buka ruang kemungkinan bahwa ini betul-betul mau sama mau kok? Iya, kesalahan pasti pada dua-duanya karena ada pihak yang paling dirugikan kan, yang terikat perkawinan ini kan. Nah itulah korban yang utama. Tapi kita harus melihat tetap ada relasi tadi ya, siapa yang paling diuntungkan gitu, yang siapa yang paling menentukan adanya relasi itu kan. Kalau ketika si laki-laki ini udah tahu bahwa dia terikat perkawinan, itu kan jelas di undang-undang perkawinan dia harus tidak boleh melakukan perzinahan di KUHP maupun di undang perkawinan, jelas ya ikatan perkawinan itu ikatan yang paling kuat ya, apalagi dalam hukum agama gitu. Nah ini kan pihak ini harusnya menjaga perkawinan. Jadi dia yang bisa memutuskan saya akan membuka hubungan yang lain atau tidak, itu dia yang paling punya power gitu ya. Karena dia yang sebenarnya kan dia yang harus menjaga perkawinan itu gitu. Kenapa harus ditimpakan kepada laki-laki ya? Ya itu tadi. Tanggung jawab itu terutama kenapa harus pada laki-laki? Ya itu dia yang punya posisi yang lebih powerful dan dia yang paling terikat, yang paling harus menjaga perkawinan itu. Karena kan dia yang punya ikatan perkawinan dibanding si perempuan yang nggak punya ikatan perkawinan. Itu. Saya pindah dulu ke Pak Roso. Iya. Pak Roso, saya mengenal Anda sebagai orang yang tahu kulit dan dagingnya serba-serbi tentang Bung Karno. Termasuk perkiraan saya kehidupan romantika Bung Karno pun Pak Roso tahu betul. Bisa tidak kepada saya diberikan gambaran secara umum relasi antara Bung Karno dengan istri-istrinya? Berapa istrinya sebetulnya? Yang tercatat 9. Yang tercatat 9. Yang tidak tercatat? Tidak tercatat walam. 9 itu statusnya dinikahi resmi. Dinikahi. Secara agama pasti. Ya. Secara negara? Ya.
Berarti semua Ya. punya surat nikah. Ya, dan tidak pernah dalam waktu satu tarikan waktu bersama lebih dari 4. Dia pegang hukum Islam, ya. Sekali lagi, 9 istri Bung Karno itu Tidak pernah satu waktu 9, nggak pernah lebih dari 4, gitu loh. Dia kalau menikah lagi, ya Dicerai dia dulu. ceraikan dulu. Iya, ada Gitu, cerai dulu. ya. semuanya punya surat nikah. Setahu saya punya. Dan semua istri Bung Karno itu Dan semua kan pasti saksi maupun yang menikahkan pejabat ketika itu, entah menteri agama, entah apa gitu loh. Bukan orang sembarangan. oh ya pastilah, namanya Ya. saja presiden Iya, mau menikah ya iya, tentu betul. pilihannya, Iya. pilihan saksinya Iya. pasti orang nomor 1 Ya, juga. ya, ya. Semua istri Bung Karno itu harus kita potret sebagai perempuan yang secara sukarela ingin dinikahi Iya. oleh seorang laki-laki bernama Bung Karno, Iya. atau ada unsur keterpaksaan atau seperti apa ya? Saya boleh jawab bahwa ada lebih banyak lagi perempuan yang rela dinikahi Soekarno sebenarnya itu. Lebih Dibanding banyak sebelum. perempuan Iya. rela dinikahi Karena Bung Karno. begini kan, kita bicara ini konteksnya nggak konteks kekinian ya Bung Risa ya. Iya. Kalau konteks kekinian mungkin ini mungkin ada seksis isu ini isu itu enggak. Tapi kita bicara tahun 40-an, 50-an dan Soekarno itu kan dikenal sangat orang perempuan luar negeri saja menjadi beliau sebagai seorang gentleman sejati gitu ya. Dia gagah, ganteng sekali, powerful gitu loh. Dan sangat memikat orangnya kan, pandai bergaul. Kira-kira perempuan mana yang nggak suka gitu loh. Itu dulu sebenarnya. Nah, bahwa kemudian yang dinikahi adalah nama-nama yang sudah tersebar katakanlah ada 9, ya itu mungkin yang beruntung. Itu yang beruntung. Ya. Tapi ternyata 9 orang perempuan saja pun sebetulnya tidak mencukupi bagi seorang Soekarno. Kalau bicara ego laki-laki, tidak ada laki-laki cukup dengan satu perempuan. Tunggu dulu, jangan pukul Tunggu dulu, rata-rata. karena itulah di Islam. Ini nanti konfirmasi, Arya datang ke satu ahli agama di sini, Bung Risa. Tidak ada kata istri, selalu jamak istri-istrimu. Satu ya, yang kedua bahwa itu lepas dari kemudian ada pemahaman tafsir yang ambigu lah bahwa harus dengan syarat A, B, C. Prinsipnya adalah laki-laki boleh beristri lebih dari 1. Asal adil. 4. Ya itu catatannya lah, asal adil dan sebagainya lah. Itu dulu sebenarnya Bang Risa. Nah jadi kalau bicara konteksnya dalam yang sedang kita bahas, lebih kepada Soekarno sangat gentleman. Dia tidak pernah tidak minta izin kepada istri yang lebih dulu untuk menikahi istri berikutnya. Gitu. Jadi ketika menikahi istri baru bukan izin menikahi Hartini itu saat Fatmawati sedang hamilnya Guru. Laki-laki mana yang bisa seperti itu atau yang berani seperti itu? Dia hanya Soekarno, gitu loh. Jadi lepas dari itu akan dinilai buruk atau baik ya. Tapi dia minta izin, dia gentle. Artinya nggak ada model-model yang maaf kata model-model pejabat yang ngakunya sok beristri 1 tapi selingkuhannya banyak. Ini yang mestinya lebih perlu dicatat. Jadi lebih baik seperti Bung Karno gitu. Kenapa terbuka tidak? saja. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Iya. Tapi kalau misalnya dia FOMO 1 ya setia saja lah. Nggak usah macam-macam. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sudah pada posisi tertentu, godaan yang tadi fulus sama mulus di budaya kita sudah ada lebih dulu, ada harta tahta wanita. Kan gitu kan? Nah, ini di kayak contoh RK, dia jatuhnya di wanita. Dia sekarang udah bukan siapa-siapa di mata saya. Karena mungkin harta saya nggak tahu sekaya apa dia. Kuasa sudah nggak punya kuasa lagi, tapi dia jatuh di aspek wanita itu. Nah, dia berselingkuh kan. Terus terang, Pak Roso, saya pernah berpikir begini ya, Bung Karno itu punya sekian banyak istri. Bahkan spektakuler nih, 9 istri perempuan yang pernah diperistri oleh beliau secara resmi. Itu menghidupinya seperti apa ya? Karena Bung Karno kan selama ini selalu dipotret sebagai sosok sederhana, tidak korup dan seterusnya. Lalu menghidupi para istrinya, tambah lagi anak-anak, itu bagaimana caranya ya? Jadi kalau ngelihat Soekarno dengan 9 istri, ansih barangkali kita bicara mengenai faktor itu. Tapi kalau Bung Risa bicara detail satu persatu, itu dibalik semua nama istri Soekarno, itu ada cerita yang kalau dibukukan pasti setebal novel itu, yang bisa ribuan halaman. Contoh dengan Utari, istri pertama, dinikahi pada satu usia 16 tahun, disebut sebagai kawin gantung. Dan Soekarno mengaku nggak menjamah sama sekali, artinya nggak menyetujui, nggak melakukan hubungan seks. Dan ketika dikembalikan pada Pak Cokro, itu kondisinya masih suci. Artinya dia menikahi Inggit, yang notabene waktu itu masih berstatus istri orang, Sanusi. Nah itu skandal bukan? Loh, ketika dia mungkin masih cinta-cintaan skandal.
Tapi kan kemudian dia bersepakat, oke, Karno yang ngomong ke Cokro untuk mengembalikan Utari, saya Inggit yang bicara ke Sanusi untuk minta diceraikan. Sanusi adalah suaminya Inggit sebelumnya. Gitu loh. Dan dia cerai. Okay. Cerai, mungkin sudah melewati masa idah, baru mereka menikah resmi. Gitu. Muncul perempuan baru, Fatmawati. Ya itu next lah. Itu kan dengan Inggit itu tadi bicara mengenai nafkah. Mungkin lebih banyak Inggit yang menafkahi Soekarno daripada Soekarno menafkahi Inggit. Dia bikin jamu, dia menjahit kutang. Ceritanya kan begitu kan? Ya. Dia membiayai pergerakan Soekarno. Gitu. Soekarno belajar. Iya, ketika Soekarno dibuang ke India, dia ngikut sama ibunya, Ibu Amsi. Seperti itu kan, perjuangan Inggit, pengorbanan Inggit. Jadi nggak semuanya dinafkahi. Iya, satu dinikahi, sebelumnya diceraikan. Itu masih masuk akal tuh. Hitung-hitungan duit saya nih, hitung-hitungan uangnya. Masuk akal Bung Karno yang hidupnya seperti itu bisa menafkahi istrinya. Tapi menjelang usia beliau lanjut, kan istrinya tidak hanya satu. Pada waktu yang sama istrinya lebih dari satu. Itu dan memunculkan pertanyaan di kepala saya, bagaimana sosok Soekarno bisa membiayai lebih dari satu istri itu pada waktu yang sama. Sangat banyak sahabat Soekarno sebenarnya yang jangankan kok dia minta, dia diam saja orang tahu kebutuhan Soekarno. Dan kita sudah tahu itu terjadi dari zaman dia belum jadi apa-apa. Contoh dia kembali dari pembuangannya di Bengkulu ketika mendarat di Pasar Ikan, Jakarta. Itu sudah ada si Dasam yang menyiapkan satu setel. Karena dia tahu Soekarno suka gemar tampil parlente gitu. Udah menyiapkan. Belum lagi kesukaannya dengan lukisan, benda-benda seni. Itu sudah banyak sekali cita-cita di mana orang-orang kaya, pengusaha pada zamannya yang mendedikasikan dan menyumbangkan untuk Soekarno. Bahkan sampai cerita yang paling heroik pembangunan kayak patung Dirgantara, segala macam dia sampai jual ini itu dan banyak yang menyumbangkan, itu sudah nggak lagi berkuasa Soekarno itu. Masyarakat jadi, pada saat itu resisten tidak atau menolak tidak? Sebagian resisten terhadap sikap Bung Karno itu. Yang mana nih, sikap yang mana nih? Yang punya lebih dari satu istri. Penolakan terbesar ketika Soekarno menikahi Hartini. Sampai demo itu. Demo kayak mungkin sekarang persatuan wanita ini, persatuan itu, dia demo keras sekali menentang itu dan tetap menghendaki Soekarno hanya punya satu. Satu istri saja. Ya, Fatmawati. Kenapa tantangan masyarakat sangat besar justru ketika Hartini masuk ke dalam hati Bung Karno? Ya, waktu itu barangkali karena merasa bagi zaman era itu, era Inggit ke Fatma kan Inggit sudah dicerai dulu nih, 43, udah dicerai nih Fatmawati. Nah, ketika dia lagi berkuasanya tiba-tiba ada kabar Soekarno mau menikah lagi. Itu resistensinya terjadi di situ. Jadi selebihnya udah nggak terlalu dihitung. Lebih kepada karena mungkin masyarakat shock ya. Kok bisa di Persib punya lebih dari satu gitu. Makanya penentangan sangat keras. Yang jelas kita tidak bisa menganggap apalagi menyimpulkan Bung Karno ini sebagai sosok playboy mata keranjang yang sekedar memainkan perempuan, tidak bisa lah ya. Dia bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Dia bertanggung jawab. Dan sepanjang bertanggung jawab, maka seorang politisi, pemimpin punya istri lebih dari satu adalah sah-sah saja. Kalau menurut saya ya, sepanjang dia bukan ASN ya yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang Perkawinan barangkali ya, atau TNI, Polri yang memang jelas-jelas mengatur pelarangan mengenai poligami, mestinya sih nggak ada masalah ya. Mestinya ya nggak ada masalah. Dan itu juga tetap relevan sampai hari ini lah ya. Loh, sekarang faktanya Bung Riza, mungkin terlalu berlebihan kalau mengatakan 100% pejabat itu punya selingkuhan lah. Tapi bukan kalau mengatakan 99% mungkin banyak yang setuju lah kalau mengatakan itu. Perempuan juga termasuk? Ya kenapa tidak? Karena nggak mungkin kan satu pihak. Pasti ada yang mau lah. Kayak yang contoh di kasus pasangannya si RK ini kan memang orang langsung mengasosiasikan latar belakangnya dulu dia sebagai apa misalnya gitu loh. Ada kebutuhan seperti itu mungkin dengan gaya hidup. Ini maaf kata Bung Risa, saya kira bukan cerita bohong lah. Ya. Ketika di era yang kayak sekarang, ketika ada degradasi moral, ketika mungkin ukuran-ukuran nilai nggak lagi diabaikan oleh generasi muda, bahkan untuk satu pesawat iPhone aja orang bisa menjual keperawanan. Lu mau ngomong apa sekarang itu loh ke depan? Dan itu kita nggak bicara itu sebagai sesuatu yang berlaku ya, nggak. Tapi itu terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Saya kira
pemirsa forum Keadilan TV lebih paham itu. Oke. Ya. Mbak Ratna, Iya. Iya, Mas. sikap resmi Komnas Perempuan terhadap poligami seperti apa? Ya, poligami Tetap jelas dianggap sebagai bentuk pemanfaatan perempuan? diskriminasi ya. Itu jelas diskriminasi lah. Loh, bukan Dan kekerasan terhadap perempuan, karena udah jelas lah dampak dari poligami terhadap perempuan ya, itu ya kita sama-sama manusia ya. Kan kalau maksudnya di visi dan perjuangan di Komnas Perempuan kan mewujudkan HAM perempuan. Ya, yang namanya hak asasi manusia itu kan gak hanya buat laki-laki ya, tapi juga semua ya, termasuk perempuan. Ya, kita secara manusiawi ya, laki-laki aja mana mau sih dipoliandri? Itu tuh kan apalagi kita sudah punya undang-undang yang sebenarnya prinsipnya itu monogami ya. Itu kan ikatan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan gitu ya. Dan itu harus setia, itu udah jelas itu di dalam undang-undang perkawinan. Nah, kenapa memberikan privilege seksual kepada salah satu pihak, itu udah jelas diskriminasi. Tidak mungkin kita membuka ruang diskusi bahwa poligami ini terjadi memang karena antara laki-laki dan si perempuan setuju untuk itu, tidak mungkin. Tetap harus dianggap laki-laki ini bejat gitu. Ya, karena dia memanfaatkan privilege yang diberikan oleh kultur gitu. Walaupun hukum itu sudah membatasi ya, tapi karena kulturnya kan kita masih tetap ya ada ketimpangan gender antara laki perempuan, dan memanfaatkan privilege sosial itu, privilege seksual itu ya, yang itu kan gak didapat oleh perempuan. Perempuan hanya menerima dampaknya gitu. Dan kalau jadi kan kesannya gini, perempuan itu kayak setengah manusia gitu. Yang manusia tuh laki-laki. Jadi perempuan itu dia bisa dibeli, dia bisa apapun alasannya harusnya kan nggak terjadi begitu. Dia bisa dipoligami, apalagi syarat poligami juga kita lihat kan sangat diskriminatif ya. Yang tidak bisa melayani suami. Jadi benar-benar di dalam lembaga perkawinan tuh benar-benar underdog lah, disubordinasi. Lantas. Nah, itu kita gimana mau bicara HAM gitu. Nah, sementara kita punya bab HAM di dalam konstitusi kita, itu loh. Ketika seorang laki-laki atau seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan menikah lagi, pandangan Mbak Ratna terhadap si istri ini apa yang harus dia katakan berarti? Ya harusnya kamu harus setia. Kamu harus nggak bisa ya apalagi selingkuh, yang selingkuh lebih parah lagi kan. Nah, berarti kan daripada selingkuh, bukankah lebih baik menikah lagi? Dua-duanya nggak bisa. Artinya walaupun ini nggak selingkuh, tapi yang jelas kan dia telah melanggar hak ya. Telah melanggar hak untuk apa? Untuk bisa, kan kita kan hidup itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi juga harus sehat. Ini poligami kan jelas dampaknya tuh ke kesehatan mental dari yang pihak yang dipoligami. Makanya di beberapa negara muslim itu mayoritas ya, dan konstitusinya itu bukan kayak kita ya, Pancasila gitu ya, hukum dia jelas Islam gitu. Misalnya Sudan, itu pidana gitu. Punya istri lebih dari satu? Iya. Karena dia bisa di Sudan, Turki, ada beberapa negara muslim, karena dia tahu betul ruhnya dari kitab suci Al-Qur'an itu adalah sebenarnya untuk prinsip monogami. Karena tadi kan memang kalau kita kan masih pakai tafsir bisa 1, 2, 3, 4 dibatasi 4. Tapi jangan lupa di ayat yang lain dibilang kamu itu tidak bakal bisa adil. Walaupun kamu ingin adil, pasti kamu akan cenderung ke salah satu. Misalnya sekarang dia senang sama istrinya nih ya. Nah lalu kan ya lagi saya senang, pengen memiliki perempuan yang lain. Dia kan lagi senang-senangnya, itu akan condong ke situ. Nanti dia udah mulai lagi, saya senang lagi dengan ketiga, itu nggak adil banget gitu loh. Nah saya kebetulan tesis saya itu tentang poligaminya Puspo Wardoyo ya, dan waktu itu saya di Koalisi Perempuan Indonesia kan ikut aksi kan, gitu kan ngasih apa sih namanya award gitu ya, berbondong-bondong ke Hotel Arya Duta gitu, bahkan bikin kafe-kafe untuk para istrinya dengan jus poligami, itu lagi marak tuh 2000 berapa tuh ya, 12 apa ini ya. Nah itu saya melihat berbagai berita di majalah-majalah itu, istrinya tuh nangis, dan dia untuk mengantisipasi supaya dia nggak terluka gitu dengan baca Al-Qur'an. Coba deh, itu kan sedih banget gitu. Yang jelas mentalnya nggak sehat gitu. Apakah saya bisa memaknai sikap Mbak Ratna ini bahwa ketimbang dipoligami lebih baik diceraikan saja? Bisa tidak kalau saya? Ya saya kira lebih baik ya. Maksudnya kalau memang dia nggak mau
menjalankan ikatan perkawinan yang memang itu haknya satu laki-laki dan satu perempuan itu sebenarnya kan udah pelanggaran sebenarnya. Dan kenapa perempuan itu akhirnya mau, oke, iya udah, karena memang negosiasi bargainingnya kan nggak sama, nggak setara gitu. Yang laki-laki kan diposisikan dia pencari nafkah, dia yang megang ekonomi, dia sebagai kepala keluarga sangat powerful. Nah, yang perempuannya bergantung secara ekonomi, dibuat bergantung secara ekonomi oleh undang-undang perkawinan kita. Dia cuma tugasnya istri rumah tangga. Dia bukan yang bertugas nyari nafkah, artinya dia didomestikasi di wilayah rumah tangga saja gitu. Betapa bergantungnya, belum anak-anaknya. Ya pasti dia secara negosiasi ya nggak apple to apple ya, maksudnya nggak setara ya, akhirnya tanda tangan. Itu udah bagus tuh ya, Mas. Walaupun itu sebenarnya persetujuannya nggak betul benar-benar berdasarkan ininya ya, batinnya ya. Tapi yang lebih banyak kan juga yang nggak melalui jalur pengadilan. Ini juga lebih parah. Pak Roso, saya akan kembali ke situ, bicara tentang pengadilan tuh. Dalam catatan Pak Roso, relasi antar istri Bung Karno itu rukun tidak? Enggak. Tidak rukun. Enggak. Jadi contoh ketika tapi gini, ada sikap yang ditujukan oleh Soekarno bahwa dia selalu memuliakan yang pertama. Saya belum paham. Dia memuliakan yang pertama. Artinya ketika dia, dan selalu ada reason ya, ketika dia minta untuk menikahi Fatmawati, dia minta izin sama Inggit. Inggit kekeh nggak mau dimadu, ceraikan saya. Lebih baik diceraikan daripada dimadu. Iya. Soekarno tahu besarnya jasa Inggit untuk Soekarno. Maka dia oke lah, kalau toh dengan tidak Fatma, tidak apa-apa, pilihkan buat saya. Karena saya butuh keturunan. Itu bisa dipahami. Karena memang Inggit tidak bisa melahirkan anak. Gitu kan. Soekarno sebagai presiden, tokoh bangsa, mungkin egonya merasa, gue harus punya keturunan. Waktu itu kan menjadi presiden. Iya, akan ke sana. Tapi arahnya jelas kan udah kebayang lah. Gitu ya. Dan ketika itu, dia minta izin sama Inggit. Nah, ketika dia tidak menyetujui, ya sudah, akhirnya dia bercerai, Fatmawati dan menikah. Nah, ketika akan menikahi Hartini, dia pamit juga sama Fatmawati. Dan dia tidak setuju, cuma nggak minta cerai, hanya dia meninggalkan istana. Fatmawati meninggalkan istana. Keluar dari istana. Dan dia tetap menikahi si Hartini. Dan dia nggak pernah akur memang ya. Dan kalau toh ada yang berkomunikasi dengan istri-istri Soekarno adalah Ratna Sari Dewi. Mungkin karena kulturnya beda. Orang Jepang mungkin ya. Dia membangun komunikasi dengan istri-istri. Mencoba membangun komunikasi dengan istri Soekarno yang lain. Gitu. Tapi selebihnya tidak saling komunikasi. Penerimaan putra-putri Bung Karno terhadap istri-istri ayahanda mereka selain Bu Fatmawati bagaimana? Yang paling dominan anak-anak Fatmawati. Mulai Guntur sampai ke Guru. Ini yang paling dominan gitu loh. Jadi dan kebetulan yang dikenal oleh kebanyakan rakyat Indonesia juga anak-anaknya Fat. Yang lain nggak begitu kenal. Padahal dengan Hartini ada dua, Tovan Bayu. Tovan meninggal, Bayu sampai tahun 2000-an masih kerja di Setnek gitu kan. Dari Ratna Sari Dewi punya satu, Hartini Manopo punya satu, kayak gitu kan. Coba hubungan mereka kalau yang saya tangkap di luar anaknya Fatmawati, sebenarnya mereka menginduknya pengennya diakui gitu loh. Pengennya diakui. Tapi anak-anak dari Pufat itu mereka agak sulit untuk menerima anak-anak Soekarno dari ibu-ibu selain dari Pufat. Kartika? Ya, anak dari Dewi? Agak beda. Tapi kalau kita lihat betul nggak terlalu intens karena di situ ada foto Cindy Adams. Itu yang membuat mereka cair. Penulis gitu biografi Bung Karno. Iya. Dan beberapa kali kan yang memediasi Cindy Adams gitu. Pak Roso, ketika Bung Karno ingin menyunting perempuan berikutnya sebagai istrinya, itu diumumkan tidak ke masyarakat? Dengan kata lain, masyarakat tahu tidak? Enggak. Dia tidak pamer-pamer untuk kawin lagi, saya kira enggak lah. Dan saya kira dalam tugas sebagai seorang presiden, nikah lagi itu bukan sesuatu yang harus dipamer-pamerkan gitu loh. Dan dia tidak melakukan itu. Kalau rekannya tahu. Sampai akhir hayat Bung Karno mengakui terus terang bahwa istrinya adalah si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Dan saya kira udah ada bukunya semua kalau nggak salah. Terakhir si Heldi Jafar udah ada bukunya juga kalau nggak salah tuh. Setelah masuk Sanger, Juri ke Sanger ada bukunya juga. Sudah jadi buku semua kalau nggak salah tuh. Tapi sayang beribu sayang, relasi antar mereka tidak begitu rukun ya. Enggak. Dia mungkin juga ada gap usia juga lah. Gap usia. Yang dinikahi setelah tahun 60-an kan
Muda-muda banget itu. Iya, iya. Soekarno 60 lebih, mereka masih belasan tahun. Apa yang bisa Pak Roso pahami tentang itu? Atau tafsirkan tentang itu? Saya nggak ngerti karena memang Soekarno tokoh yang sangat menarik menurut saya gitu loh. Iya. Dan seorang yang powerful lah, berkuasa, sehingga saya kira lepas dari orang itu terpaksa apa tidak, ya banyak yang mau dan lebih banyak lagi yang masih mau berlebar kesempatan untuk jadi istri Soekarno. Pak Roso yakin ya bahwa Bung Karno menikahi semua perempuan itu latar belakang adalah semata-mata cinta? Kalau menurut saya dan menurut yang dia tuliskan dalam autobiografinya Cindy Adab, iya. Dan dia surat-suratnya Soekarno kan mesra sekali ke istri-istrinya gitu. Dan kayaknya ya, saya ngerti nih kalau teman-teman atau generasi sekarang yang pernah selingkuh dari zaman sejak masih pacaran gitu ya, itu kan bibit sebenarnya, bibit untuk nanti juga tidak setia gitu loh. Tapi kalau yang saya tangkap dari surat-surat cinta Soekarno, saya bisa merasakan bahwa cinta dia ke Inggit 100, cinta ke Fatma 100, cinta ke Kartini 100 dalam dimensi yang berbeda gitu loh. Mbak Ratna, salah satu teman ngobrol saya, yaitu seorang politisi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dia ceritakan ke kami bahwa ternyata di Gedung Wakil Rakyat sana justru ada politisi perempuan yang melakukan perselingkuhan berulang kali. Nah, ketika tadi Mbak Ratna menimpakan kesalahan itu pada laki-laki ketika terjadi perselingkuhan, apakah Mbak Ratna secara konsekuensi juga akan menimpakan kesalahan pada si politisi yang satu ini, yang perempuan ini, ketika dia punya sekian banyak iya. Saya mau luruskan ya, saya nggak selalu menyalahkan laki-laki. Oh tidak begitu ya? Iya. Saya berarti yang keliru. Tadi kan yang dalam RK sama LM ini kan saya bilang ada korban, istrinya yang kita juga perlu mengakui bahwa dia korban dan dia punya hak ya untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi tentu saja yang si perempuan kalau benar nih ya, maksudnya tuh kita ilustrasi aja, LM itu benar sama RK, ini kan pelaku perzinahan kan. Dia juga dipersalahkan untuk konteks perzinahannya ya. Tapi kan dia juga kalau konteks terkait anak kan itu dia benar memperjuangkan untuk anak, karena kita tahu apapun status hubungannya, anak adalah tidak bisa dipersalahkan, yang dipersalahkan kan orang tuanya. Jadi anak itu punya hak untuk mendapatkan akses bapak maupun ibu, nggak bisa hanya salah satu. Apalagi kita udah punya putusan MK ya, nomor 46 itu tahun 2010, dulu kasus Macica ya, yang terkenal kan. Dengan Pak Murdiono. Iya, itu kan berhasil. MK itu memutuskan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu yang hanya mengatakan hubungan perdata anak keluar kawin itu hanya pada ibunya, itu diperbaiki kan, bahwa bisa hubungannya tetap dengan ayah biologisnya ya, memang itu perlu dibuktikan secara saintifik. Artinya itu udah jelas bagus sekali ya, Mahkamah Konstitusi itu sudah menempatkan betul bahwa benar-benar anak itu harus mendapatkan kasih sayang, tanggung jawab, nggak bisa hanya selalu sepihak, karena yang bikin anak kan berdua gitu loh. Sebagai itu sebuah bagus, ya, sebagai sebuah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Bukankah jalan hidup Bung Karno itu bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran ya? Pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Daripada kemudian maaf kata punya simpanan di sana, punya simpanan di sini, bahkan melakukan hubungan di luar pernikahan. Bukankah poligami ala Bung Karno itu menjadi lebih baik ya? Iya, walaupun kita punya catatan ya terhadap poligami, tapi setidaknya kalau dibandingkan sama yang simpanan itu ya pasti lebih melindungi kan, karena kan dia ketika dinikahi itu artinya kan anak-anak juga akan terlindungi, punya status hukum yang jelas gitu, ketimbang yang di luar itu kan kalau misalnya ditinggalkan apa nggak ada status hukum yang jelas gitu. Nah jadi memang bagus kalau memang belum ada hubungan perkawinan tetapi sudah ada anak, kan sebenarnya bisa dimohonkan ke pengadilan ya, pengadilan negeri. Lalu dengan bukti-bukti ada, dia bisa memerintahkan untuk si laki-laki ini tes DNA, nah sehingga dia oke, kamu ayah biologisnya dan kamu memang perlu punya tanggung jawab, dan akte nikahnya itu nanti dicatatkan. Ini anak ibunya dengan ayah biologis namanya siapa. Itu juga akhirnya memberikan perlindungan gitu. Jadi yang memang lebih baik adalah menikahkan gitu, menikahi ya, kan ada prosedurnya juga. Misalnya poligami memang harus sesuai syaratnya, harus ada izin di pengadilan. Nah itu yang masalahnya ini yang pengadilan kadang nggak menjalankan. Dan itu izin itu harus benar-benar diberikan secara
maksudnya secara benar, bukan di bawah tekanan gitu ya. Kosakatanya Gitu. izin atau pemberitahuan? Permintaan izin? Izin atau- dong, izin. 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 Izin dari Istrinya. istrinya. Bukan sebatas pemberitahuan. Enggak lah. Artinya kalau istri yang sebelumnya tidak memberikan izin, maka Nggak bisa. nggak bisa, tapi pernikahan tetap sebetulnya bisa saja dilakukan. Iya, tapi artinya kan nggak dapat izin ya sebenarnya nggak bisa poligami dia. Nggak bisa ada pernikahan, nggak dapat izin ya. Nah udah gitu harus juga dipastikan dia bisa memperlakukan istri-istri ini dengan adil. Itu kan juga dilakukan dalam persidangan gitu. Itu yang sampai saat ini kan undang-undang perkawinan kita masih memberikan privilege ya terhadap laki-laki untuk poligami, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan proses yang memang diatur betul gitu ya. Nah, tapi kan kita intinya kan tadi saya bilang ya, lembaga poligami ini kan juga tentu saja lembaga yang memang masih yang jelas diskriminatif ya kalau kita melihat dari aspek HAM perempuan. Saya tidak ingin mengatakan politik itu sebagai semata-mata dunianya kaum lelaki, tetapi bukankah citranya seperti itu ya Pak Rosso? Ya, artinya sebenarnya kalau kita balik ke belakang lagi yang sebelum tadi Bung Risa sampaikan, ada seorang politisi perempuan yang juga melakukan perselingkuhan, bahwa di luar pelacur perempuan juga ada gigolo gitu loh. Artinya berarti ada konsumennya juga. Pelacur laki-laki. Ya, artinya kan sebenarnya lebih kepada kita mau kemana. Kalau misalnya sudahlah kalau misalnya seorang pejabat publik menurut saya karena dia pasti punya pertanggungjawabannya lebih baik untuk jabatannya, tugasnya, rakyatnya maupun kepada Tuhannya gitu loh. Ya udah jangan main gitu loh. Tentang harta tahta wanita jangan main gitu. Itu aja dulu. Karena ini mau harta tahta wanita itu tiga-tiganya bukan sesuatu yang untuk bisa dimain-mainkan gitu loh. Tapi bahwa ada fakta-fakta misalnya kita bilang bahwa ini kan kita nggak bisa mengeneralisir bahwa seorang pejabat daripada selingkuh kawin lagi aja. Dia nggak juga menjamin itu akan bahagia, nggak menjamin rumah tangganya nggak retak gitu loh. Itu bukan solusi juga. Bukan solusi juga gitu loh. Walaupun ada juga. Contoh kalau kita tarik lagi ke belakang, raja-raja semuanya lebih dari satu gitu loh. Cuma Sultan sekarang 10, Jogja yang cuma istrinya satu gitu ya. Itu kan jadi masalah tuh kemudian hari itu karena nggak ada anak laki-lakinya tuh. Tidak punya anak laki-laki. Ya, artinya ada yang kemudian masalah, ada yang tidak. Artinya sebenarnya bahwa undang-undang peraturan yang membatasi sedemikian rupa untuk orang bisa berpoligami lebih kepada bahwa ini bukan sesuatu untuk bisa dimain-mainkan gitu loh. Sebenarnya gitu ya. Jadi either kamu mesti setia gitu loh atau ya betul-betul memenuhi kualifikasi untuk beristri lebih dari satu dan Soekarno menurut saya memiliki kualifikasi itu gitu loh. Jadi, tolong saya dikoreksi Pak Rosso. Tidakkah di dalam buku Sarinah Bung Karno itu justru paling tidak kesannya tidak memberikan lampu hijau terhadap poligami. Bung Karno meyakini bahwa relasi laki-laki adalah tadi seperti kata Mbak Ratna, satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri. Ya. Jadi gini, enggak. Itu di buku Sarinah yang saya tangkap pesannya begini. Ya, Sarinah. Jadi Soekarno memiliki dua mata kuliah yang dia agung-agungkan sampai akhir hayatnya. Pertama tentang geopolitik. Dia banyak sekali melakukan safari pendidikan tentang geopolitik. Itu tentang pentingnya letak strategisnya Indonesia ketika itu kan. Yang kedua Sarinah. Itu ketika dia mengusir ke Jogja, dia merasakan kebutuhan untuk meningkatkan derajat hidup wanita. Dia bikin kelas-kelas pengajaran untuk kaum perempuan. Jadi ada banyak sekali yang kemudian dibuka dari buku Sarinah. Nah, tapi isinya adalah bahwa saya menangkapnya itu feminisme Indonesia. Maksudnya feminisme ala Indonesia. Panjang Bung Risa kalau dijabarkan. Tapi kalau mau bedah lagi dan kalau Bung Risa bacanya seperti tadi yang Anda tangkap, mesti baca ulang. Karena lebih ditekankan kepada format feminisme ala Indonesia yang ditawarkan oleh Soekarno. Jadi bukan sama rata sama sederajat semua seperti yang digembar-gemborkan para aktivis. Format feminisme ala Indonesia. Sampai akhir hayat Bung Karno, konsisten dengan format itu. Iya. Jadi betapapun punya istri lebih dari satu, itu tetap dalam bingkai format tidak feminisme pernah ada bahasan Indonesia. khusus tentang lebih dari satu istri di dalam buku Sarinah. Dia nggak membahas spesifik. Tapi tentang feminisme ala Indonesia. Bahwa ada kewajiban dan tugas yang harus jalan bersama-sama. Jadi beliau menilai bahwa posisi perempuan Indonesia itu unik. Nggak bisa dia tarik garis dengan, karena kalau tidak salah, mau nanti saya dikoreksi, dia mengutip banyak sekali pendapat-pendapat
dari para pakar feminisme Barat sebagai referensi yang sebelum dia menulis buku Sarinah tadi gitu ya. Tapi akhirnya di konklusinya adalah yang ditawarkan adalah feminisme Indonesia, khas Indonesia. Nah, dimulai dengan kondisi, jadi kita jangan melihat feminisme kita pada kondisi tahun 2025. Ini kembali ke kisah di buku Sarinah yang tulisan pertama, di mana ketika dia bertamu kepada seorang sahabatnya, dia melihat ada tirai kain yang menutup pintu yang bergerak-gerak. Dan di balik itulah posisi perempuan kita pada waktu itu. Dia tidak duduk sama dengan laki-laki. Itu ketika itu. Yang diperjuangkan dalam Sarinah itu salah satunya itu. Jadi ketika Indonesia merdeka, posisi perempuan di belakang. Di balik kelambu. Makanya dia ilustrasikan sebagai lagi bertamu begini, dan kok itu tirai kok gerak-gerak terus, sebenarnya ada manusia. Mirip tentangan Bung Karno terkait dengan adanya tirai untuk membatasi jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Sekedar catatan kecil, per hari ini format feminisme Indonesia ala Bung Karno tahun itu mewujud tidak? Kayaknya mungkin bisa ya hari ini. Sorry Bung Risa, itu multitafsir menurut saya. Karena di beberapa hal lebih maju barangkali ya. Di beberapa hal mungkin belum bergerak dari kondisi pada waktu kita baru merdeka. Dan kalau kita ngeliat Indonesia kan terus terang bicara pendidikan aja kita hanya bicara di kota besar, kita bisa ngomong emansipasi perempuan. Bung Risa kalau kelilingin daerah lain masih banyak lagi yang lebih terbelakang. Posisi perempuan belum seperti itu. Mbak Ratna tadi bicara tentang pengadilan. Sekonyong-konyong saya teringat pasal terkait dengan perzinahan. Pasal 24. Mbak Ratna bisa bantu ingatkan saya, sanksi pidananya berapa tahun? 9 bulan. Hanya 9 bulan. Artinya, bisa tidak saya katakan begini. Kan Mbak Ratna ini dan teman-teman di Komnas Perempuan, saya apresiasi berusaha memastikan harkat martabat perempuan itu setara dengan laki-laki. Tapi bahwa ternyata ancaman pidana bagi pelaku perzinahan hanya 9 bulan, bukankah itu menunjukkan bahwa dari kacamata hukum ini bukan persoalan yang terlalu serius? Hanya 9 bulan. Tapi banyak pasal-pasal yang di bawah bab kejahatan terhadap kesopanan itu memang juga rendah-rendah sih. Nah, artinya? Iya, karena kita waktu itu saya masih di LBH Apik ya, sejak tahun 97-98 itu kan kita mendorong ada revisi RUU KUHP ya. Kenapa sih perkosaan, perbuatan cabul, perzinahan itu dimasukkan ke bab kejahatan kesopanan? Soalnya itu yang kesopanan gimana sih? Sopan itu kan sesuatu yang kalau dibilang jahat, sejahat apa sih kesopanan? Padahal itu perkosaan loh. Jadi memang KUHP kita tuh bermasalah. Menempatkan isu kekerasan seksual seperti perkosaan itu semata-mata sebagai pelanggaran asusila. Asusila ini kan yang dianggap oleh masyarakat. Jadi tergantung apa nilai masyarakat saat itu. Kalau dianggap misalnya kita biasa kan kayak siul-siul atau menggoda, melecehkan secara verbal kan sebelum ada undang TPKS kan dia dianggap kejahatan, biasa aja. Dan memang ada di dalam undang-undang KUHP kan nggak ada. Lalu juga kayak perkosaan itu kan juga nggak terjadi pada istri. Jadi di luar istri. Tapi kalau terhadap istri kan nggak dianggap perkosaan. Sampai kita memperjuangkan undang-undang penghapusan KDRT. Baru tuh Marita Rep dikasih sanksi. Jadi KUHP ini memang harus kita, maksudnya memang makanya sekarang ada KUHP baru, itu kan definisi perkosaan juga diperluas. Jadi memang bermasalah gitu. Jadi kita dulu memperjuangkan, saya waktu di LBH Apik, agar bab ini diganti. Ini bab ini harus kejahatan terhadap orang, terhadap tubuh gitu loh. Bukan hanya kesopanan gitu. Dan itu yang menjadi warna atau tarikan nafas dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Iya, akhirnya kita memperluas. Oke, kalau kita, karena kan Komnas Perempuan ini kan mengumpulkan ya, dia kan pemantauan, jadi data-data gitu dari lembaga layanan di berbagai provinsi dikumpulkan, dipelajari. Oh ternyata kekerasan seksual ini juga bentuknya banyak, sampai 15 bentuk. Yang hanya diperas menjadi 9 kan, yang sekarang ini kan 9. Nah itu perjuangan yang dari mulai 2012 ya untuk RUU TPKS ini kan. Nah, dulu Apik Jakarta bahkan memasukkan ke DPR itu RUU anti perkosaan kan kalau di Filipina lebih dulu itu kan undang-undang anti rap itu kan. Nah, tapi kita melihat karena banyak bentuknya ya udah kita harus masukkan itu berbagai bentuk gitu ya. Sampai sekarang sudah disahkan dan ya
berbagai bentuk yang peristiwa yang selama ini sudah terjadi sekarang sudah bisa dilaporkan. Misalnya kayak grooming yang nggak perlu pakai kekerasan, tapi dia pakai relasi kuasa, memanfaatkan ketidakbaik atau kerentanan atau ketergantungan korban, menyalahgunakan kuasa, itu ada di dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS itu, dan nggak mesti harus membuktikan unsur kekerasan, ancaman kekerasan. Sementara KUHP kan harus ada kekerasan lah. Gimana yang di kampus-kampus tuh nggak pakai kekerasan. Kekerasan yang mana adalah fisik terutama ya? Terutama fisik. Nah itu udah diakomodir di dalam Undang TPKS, misalnya kejadian yang nggak pergunaan fisik, yang dibujuk dulu, yang diancam nanti kamu nggak dikasih nilai kuliah dan sebagainya kan, yang udah banyak terjadi itu bisa pakai pasal 6C Undang-Undang TPKS. Dalam catatan Komnas Perempuan terkait dengan pasal-pasal pidana misalnya perzinahan, kemudian perkosaan dalam pernikahan, marital rape tadi itu, ini sebatas macan kertas atau pernah sungguh-sungguh ada yang melaporkan? Misalnya istri melaporkan suaminya karena melakukan perzinahan, istri melaporkan suaminya karena melakukan perkosaan di dalam pernikahan. Iya. Ada tidak? Betul-betul ada tidak? Ada. Kayak KDRT kan selalu tinggi. Ya, KDRT. Nah sekarang kekerasan seksual lebih tinggi lagi, terutama yang lewat online ya, itu banyak sekali gitu. Nah KDRT itu kan macam-macam, termasuk ya kekerasan seksual. Ada terus kok catatannya. Ada suami yang sampai masuk penjara karena dilaporkan oleh istrinya akibat melakukan perzinahan atau melakukan perkosaan? Itu rata-rata ya, pengalaman di lapangan tuh rata-rata itu tidak dilaporkan kecuali kalau sudah numpuk. Kan tadi itu, relasi kan udah setara. Istri ini didomestikasi, secara ekonomi bergantung sama suami. Jadi yang kayak gitu tuh, misalnya waktu itu saya di Apik Jakarta, itu diadukan kan. Dia pakai terong lah, pakai oyong, masukin ke kulkas gitu ya. Masukin ke magic jar supaya panas, lalu dimasukin ke vagina istri, itu melapor ke kita. Sakingnya, tapi dia nggak mau lapor polisi. Dia pengen supaya menghentikan gitu. Begitu bergantungnya, padahal udah dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah nggak ngasih nafkah, apalagi juga selingkuh. Jadi kalau udah fisik lagi, nah itu baru mereka mungkin memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Kalau yang tidak mau melapor ke polisi itu bagaimana kemudian nasib mereka ya? Ya itu terus-menerus dalam penderitaan begitu. Ya, kita panggil gitu ya. Kan kita juga tetap ya, ini pilihan korban ya. Jadi kita panggil, kita kasih tahu bahwa ini sebenarnya sebuah kejahatan, kita edukasi suaminya, kita bikin perjanjian di atas kertas dengan materai, dengan para saksi gitu ya. Kita bilang kalau sampai terulang lagi kita bisa laporkan gitu ya, kayak gitu-gitulah. Karena kan istri kan selalu mempertimbangkan anak apa gitu kan. Jadi kembali ke putusan dari korban ya, dia nah itulah di situ kan kita bisa lihat betapa penderitaan ya, maksudnya itu ketidaksetaraan yang dengan perempuan, sehingga untuk melindungi ini kan hak atas bebas dari ancaman atau bentuk kekerasan, hak atas hidup gitu ya, yang layak, yang aman gitu, itu juga tidak mudah bagi perempuan dalam perkawinan. Karena tadi itu kan, apalagi kalau misalnya suaminya ini kan yang siapapun yang memiliki jabatan tuh kan jadi seksi gitu ya, perempuan tuh lihat. Misalnya dia ketua adat lah, misalnya maskulin kita lihat sekali kan. Iya, maskulin sekali, seksi sekali. Jadi nggak perlu laki-laki itu yang merayu ya, perempuan bisa berduyun-duyun. Itu kan kultur yang memang dibangun dari konstruksi ya seksualitas yang memang yang merendahkan perempuan sebenarnya. Dalam konteks itulah sesungguhnya sampai sekarang saya masih berpikir, andaikan cerita Lisa Mariana itu benar adanya, adakah kemungkinan bahwa Lisa lah yang berinisiatif, bukan Ridwan Kamil, bagi terjadinya situasi seperti sekarang? Ya bisa terjadi, bisa aja terjadi. Kita bisa ngelihat relasi, misalnya kita bisa lihat latar belakang perempuannya kan, apakah dia itu di grooming gitu kan, atau yang dia inisiatif kan, kita bisa lihat dari latar belakangnya, juga dari fakta-faktanya seperti apa gitu ya. Tapi itu tadi memang kultur kita tuh kan masih seperti itu ya, itu yang harus harus diperbaiki kan. Perempuan tuh kan harus diedukasi bahwa dia punya harga diri, dia juga bisa cari uang, dia bisa mandiri gitu ya.
dia nggak perlu misalnya menjajakan dirinya ke laki-laki, itu kan tugas peradaban ya, memanusiakan semua orang, termasuk laki-laki agar tidak mengeksploitasi perempuan, perempuan agar tidak mengeksploitasi dirinya. Itulah yang harus diperjuangkan. Jadi saya juga nggak selalu menyalahkan laki-laki, tapi kan artinya kultur kita tuh juga mengkonstruksinya laki-laki juga seperti itu. Lihat aja kalau misalnya dalam pendidikan ya, laki-laki yang harus begini, perempuan harus begini gitu ya. Perempuan nggak boleh keluar rumah dulu kan gitu ya, kerjanya sumur dapur kasur, sampai Kartini memperjuangkan pendidikan, lalu juga Kartini menyerukan untuk menentang poligami, kan Kartini menentang poligami. Walaupun Bu Kartini sendiri ternyata adalah istri kedua itu. Kultur itu dia nggak bisa melawan tanda kutip ya bapaknya yang namanya orang tua gitu kan. Itu relasi kuasa juga kan, orang tua sama anak perempuan ya. Pak Roso, gitu. Kenapa setiap kali disebut istri Bung Karno kemudian dapat penghargaan itu adalah sebatas Ibu Fatmawati? Bukankah kita juga harus berperilaku adil? Faktanya Bung Karno punya istri lebih dari satu. Tapi kenapa? Mungkin kosakata saya tidak begitu tepat. Kenapa penghargaan, apresiasi, atau paling tidak pengakuan itu seolah-olah hanya diberikan kepada satu istri saja? Atau saya salah dalam memotret situasinya? Ya, formalnya begitu. Formalnya begitu. Tetapi saya kira umumnya ya bagi orang yang mengkaji tentang kehidupan Soekarno itu Inggit Garnasih adalah perempuan yang paling banyak jasanya untuk Indonesia dan Soekarno. Pengorbanannya luar biasa. Ya, dan saya mendengar dari Pak Tito Asmara Hadi, itu anaknya Asmara Ratna Juami, itu kan juga diangkat anak sama Soekarno ya. Jadi menantu ya? Iya, menantu Bung Karno ya? Asmara Hadi menantunya Soekarno dari Ratna Juami. Beberapa kali usaha memperjuangkan Inggit menjadi pahlawan juga sampai sekarang kandas. Kenapa? Saya kurang tahu. Ada faktor apa di balik itu. Tapi saya kira lekatlah nama, karena sebenarnya masing-masing punya catatan jasa. Tapi kalau Fatmawati kan yang memang yang sering dijadikan cerita dongeng adalah bagaimana beliau menjahit bendera merah putih gitu ya, sehingga kelihatan jasanya seperti itu. Dan mungkin ya ketika dia jadi presiden, si pertama memang Fatmawati gitu. Jadi mungkin faktor itu juga. Tapi bahwa perempuan lain yang punya jasa cukup besar menurut saya adalah Inggit. Inggit. Namun sayang beribu sayang, pengakuan apalagi penghargaan kita terhadap Ibu Inggit setidaknya sampai sekarang belum. Apa yang perlu dilakukan untuk itu? Ya. Paling tidak kita memberikan penghormatan loh terhadap perempuan yang satu ini. Tidak mencoba untuk menghilangkan dia dari catatan sejarah kita. Ya, pengalaman saya pribadi lah berinteraksi dengan keturunan biologisnya Soekarno maupun istri-istrinya. Terakhir saya ketemu sama Ratna Sari Dewi di Shibuya di Tokyo, ada kesempatan saya bertemu beliau. Itu juga menceritakan bahwa masih ada resistensi, terutama dari anak-anaknya Fatmawati gitu ya, dengan ibu-ibu yang lain gitu, ibu-ibu tiri yang lain gitu loh. Apakah karena faktor anak-anaknya Fatmawati yang menghambat Inggit belum dapat pengakuan secara nasional sebagai perempuan yang punya jasa juga bagi berdirinya Republik? Saya kurang tahu juga. Itu mesti tapi buat saya pribadi, Inggit ada dalam hati rakyat yang mengerti lah perjuangan Soekarno. Tadi Pak Roso menyebut bahwa tidak pernah dalam satu waktu Bung Karno punya istri lebih dari 4 orang. Ya, setahu saya. Sebelum menikah dengan perempuan berikutnya, Bung Karno terlebih dahulu menceraikan istri sebelumnya. Berarti inisiatif cerai itu selalu datang dari Bung Karno? Iya, kebanyakan. Dan beberapa diceraikannya melalui surat. Dan beberapa juga tidak semena-mena. Ada beberapa alasan. Ratna Sari Dewi misalnya sama Kartini Manopo itu dilarang untuk tinggal di Indonesia. Dia tahu juga matahari yang bertenggelam. Tapi tidak diceraikan? Kalau Ratna Dewi? Loh, Kartini Manopo dicerai. Beberapa, ya Yurike dicerai lewat surat gitu ya. Itu karena memang kondisi di akhir-akhir tahun 60-an mereka akan berbahaya kalau masih menyandang status istrinya Soekarno gitu loh. Berbahaya bagaimana? Saya belum paham. Kan kita tahu Soekarno ketika lengser, penguasa berikutnya kan memang anti Soekarno gitu loh. Apa yang terjadi kalau masih bahkan cita-cita mengenai betapa dipersulitnya Megawati sekolah, Guntur sekolah segala macam. Itu kan lebih kepada karena dia itu. Nah, ini kan kayak yang ditentukan oleh anaknya si Kartini Manopo juga hal yang sama. Dia nggak boleh pulang dari Jerman itu. Pokoknya jangan pulang dulu. Nah, pulangnya kan udah bertahun 70 sekian, udah mendekati tahun 80 baru pulang gitu. Alhasil secara resmi
pada akhir hayatnya yang menjadi istri Bung Karno siapa saja? Satu, Fatmawati. Fatmawati ya, kemudian Hartini, Hartini yang tetap sebagai istri. Ya, sebagai istri ya. Dua itu. Yang kayaknya Ratna Dewi? semua dicerai ya. Kalau yang terakhir karena mungkin sampai meninggal, enggak. Bahkan Heli Jafar pun dicerai. Yang terakhir ya, itu pun dicerai. Saya kira itu. Ratna Sari Dewi kayaknya. Dicerai? Iya, enggak. Oh, tidak dicerai. Ya. Jadi Hartini, Fatmawati, Ratna Sari Dewi. Hartini dengan Ratna Dewi, relasi mereka bagaimana? Baik. Tapi Hartini dengan Fatmawati. Ya, intinya kalau yang saya tangkap dari catatan lah, dari literatur yang ada, itu Ratna Sari Dewi yang mencoba menjalin komunikasi dengan istri-istri Soekarno yang lain. Termasuk Fatmawati. Termasuk Fatmawati. Tapi walaupun nggak terima. Ya, terakhir dengan anak Fatmawati nggak terima juga, belum terima juga. Nah, kalau Hartini kan lemah lembut orangnya. Hartini itu sosok yang sangat lemah lembut. Bahkan diilustrasikan ketika mereka melayani di ranjang pun tetap menggunakan kromo inggil. Kok kromo inggil ya? Bahasa itu Jawa bahasa halus. kasar tertinggi. Itu perilaku yang digambarkan. Terus surat-surat yang disamakan dalam nama Srihana Srihani itu kan penuh kemesraan luar biasa. Itu sosok-sosok yang sepengetahuan saya seperti itu. Bung Karno pernah meninggalkan wasiat tidak? Mengingat istrinya lebih dari satu. Kira-kira beliau di akhir hayatnya, di masa tuanya ingin berdampingan dengan siapa? Oh iya, itu kan di buku yang ditulis Dianda udah jelas. Dia ingin berdampingan dengan Hartini dan satu liang dengan Ratna Sari Dewi Soekarno gitu loh. Jadi ketika meninggal Bung Karno ingin dimakamkan bersebelahan dengan Hartini dan satu liang dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Ini maaf nih Mbak Ratna, saya tersenyum mendengar ceritanya nih. Iya. Begitu romantisnya ya? Begitu romantisnya. Nah, sepertinya tapi bisa itu Mbak Ratna. Maksudnya Bu Risa tanya kenapa tidak ada Ibu Fat gitu loh. Iya, kenapa? Ya nggak tahu. Kenapa tidak ada Ibu Fat? Ya kalau saya menjawab ngawur aja karena karena Ibu Fat meninggalkan istana. Dan itu artinya? Artinya seorang istri meninggalkan suami. Berarti bukan hal yang baik. Kalau dikejar lagi apa artinya? Tanya ahli agama gitu loh. Itu mungkin ya. Tapi yang jelas dalam testimoni Soekarno, ya dalam wasiat ya itu cuma minta dikuburkan di bawah pohon rindang di Bogor gitu ya. Kemudian berdampingan dengan Hartini dan satu lubang dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Itu terdengar romantis banget loh itu. Walaupun dalam sebuah situasi poligami gitu, tapi tidak bisa saya pungkirin, maaf nih Mbak Ratna nih ya. Saya mendengar itu sebagai sebuah kisah yang sangat romantis. Iya. Cuma yang nggak bakal terjadi kan? Hartini di Karet, misalnya Soekarno di Blitar, Ratna Sari Dewi mungkin di Tokyo, mungkin nanti kremasi, saya nggak tahu juga kan. Agak susah untuk artinya tidak ada yang terrealisasi. Nggak ada yang terwujud. Kenapa? Saya pernah mendengar tahun-tahun 80-an Haji Mas Agung ya, itu yang punya toko Gunung, sahabat karya Soekarno itu pernah memperjuangkan waktu itu satu untuk memindahkan makam Soekarno dulu dari Blitar ke Bogor, itu gagal dan menyatukan itu juga gagal gitu loh sampai beliau sudah wafat. Yang udah nggak ada lagi yang meneruskan. Waktu itu justru yang memperjuangkan pemindahan makam Soekarno dari Blitar ke Bogor itu Mas Agung dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Saya mengucapkan kalimat ini dengan penuh rasa hormat nih Pak Roso ya. Artinya begini, ketika dibawa ke dalam konteks kekinian, teman-teman aktivis perempuan menentang poligami, tapi apa boleh buat, keberadaan Bung Karno dalam lembaran sejarah kita merupakan sebuah bukti yang tak terbantahkan tampaknya bahwa laki-laki bisa adil juga kok. Gini, berbagi hati, Bung Risa. Jangan hanya dengar dari bukan Soekarno, bukan faktor itu. Bukan faktor itu. Karena Soekarno itu tidak lahir satu abad satu orang seperti dia. Artinya kalau membayangkan Soeharto aja, kita hanya dengar kayaknya dulu pernah ada kabar dengan artis si A, hanya sebatas itu. Siapa berani? Bisa susah gitu loh. SBY kayak pernah ini Jokowi, ini nggak ada yang level Soekarno gitu loh. Jadi termasuk keberaniannya juga gitu loh. Yang punya aura untuk bisa bersih lebih. Karena aura Soekarno melebihi aura raja menurut saya. Siapa yang mempertanyakan raja-raja dulu punya sender banyak? Lebih dari 4 bahkan itu. Nah gitu kan. Nah kalau Soekarno nggak, jadi konteksnya nggak bisa kemudian loh buktinya Soekarno bisa adil. Nggak bisa. Karena Soekarno bukan Soeharto, bukan Gus Dur, bukan Jokowi, bukan SBY gitu. Ngomong-ngomong jadi Pak Roso ini pro atau menentang
total terhadap praktek poligami. Gini loh, kalau misalnya lo mau setia, ya setia aja gitu loh. Tapi kalau misalnya lo mau main-main dengan perempuan, ya jangan. Berselingkuh tuh kan selain dosa. Ya lo kalau lo muslim ya, ya lo nikah lagi aja gitu loh. Dengan segala konsekuensinya lo ya. Iya. Ada kan memang tidak mudah. Dan nikah itu ada kewajiban, ada tanggung jawab, kewajiban, kan? tanggung jawab dan tidak mudah lah. Ya, kalau misalnya lo nggak sanggup, ya jangan. Setia aja gitu loh. Gimana caranya? Tapi kalau misalnya lo merasakan memerlukan satu perempuan tidak cukup, ya gimana caranya bisa berpoligami? Ceraikan dulu yang pertama misalnya gitu. Dengan alasan itu kan bisa, kalau misalnya dia minta izin, tidak setujui, udah terjadi perceraian, undang-undang pasti akan memutuskan, oke, ada bagi waris misalnya kan, ada mungkin kewajiban memenuhi bekas istrinya sampai dia melewati apa misalnya gitu ya, baru dia boleh menikah lagi. Bisa juga seperti itu kan? Karena kan kita nggak tahu kan problem laki-laki ketika dia berkebutuhan untuk menikah lagi, kita nggak tahu. Bisa memang dia hidung belang gitu loh. Memang di rumah tangganya memang nggak bisa nih. Mereka memang punya masalah gitu loh. Karena kita nggak ngerti juga. Dengan katanya kita tidak bisa juga menjadikan Bung Karno sebagai sedikit-sedikit tameng untuk praktek poligami kan begitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Lagi juga ini kan dari sudut Soekarno kan. Kita melihat Soekarno yang dia tuh intinya menunjukkan dia sangat manusiawi, nggak hanya sekedar nafsu, dia memang cinta gitu ya, menempatkan perempuan berharga gitu. Tapi itu kan tetap timpang. Kita artinya sejarah itu masih hanya satu sisi. Kita harus dilengkapi bagaimana pikiran dari siapa Inggit ya. Kenapa dia mau minta lebih dicerai itu pasti ada pikirannya kan. Bagaimana Bu Fatmawati sampai pergi keluar istana. Itu kan kalau memang kita lihat di KHI ya, kompilasi hukum Islam itu kan memang di situ dianggap nuzus kan kalau keluar rumah. Betul. Tapi sejak ada undang PKDRT itu sudah diharmonisasikan. Jadi perempuan keluar rumah nggak bisa lagi langsung dibilang nusus, dibilang durhaka. Kenapa? Karena dia korban KDRT, dia mencari pengamanan, mencari pemulihan dirinya, mencari perlindungan, ketenangan. Jadi Fatmawati pasti mencari ketenangan kan, keluar rumah karena dia mau dipoligami kan. Itu juga menunjukkan bahwa dia nggak setuju sebenarnya dipoligami ya. Nah itu jadi pikiran dari 9 perempuan ini apapun yang atau lebih dari 9 itu, saya kira itu harus dibukukan. Untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun perempuan itu pasti nggak akan merasakan adil. Ya? Saya akan menutup diskusi ini dengan pertanyaan terkait kembali dengan kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, sebagaimana yang dinarasikan oleh Lisa Mariana. Tapi simpan dulu, saya ke Pak Roso sebagai akhir nih Pak Roso. Ketika Bung Karno mangkat, ketika beliau meninggal dunia, siapa istri yang mendampingi beliau? Hartini, hanya Hartini. Fatmawati bahkan sekalipun nggak pernah mengunjungi. Termasuk ketika beliau sudah wafat, bahkan tidak menjenguk jenazahnya. Itu Ibu Fat. Dia mendampingi hanya Bu Hartini. Anaknya dari Ibu Fat hanya Rahma, yang sering mengunjungi Soekarno di Wisma Yaso. Karena itulah dalam salah satu cerita digambarkan bahwa Ibu Hartini akhirnya menjadi sangat dekat sama Ibu Rahma. Berbeda dengan yang lain-lain gitu loh. Karena akhirnya Rahma ngerti. Rahmawati ini kakak dari Megawati. Adik dari Megawati. Betapa Bu Hartini berjuang sedemikian rupa menahan Soekarno kan udah lebih dari diperlakukan sedemikian hina-dinanya lah oleh pemerintahan ketika itu ya, penggantinya ya, dan Bu Hartini tetap setia masakan kegemarannya, setia mengunjungi ketika yang lain nggak pernah lagi peduli sama Soekarno. Hanya Bu Hartini. Bu Hartini. Kalau sesaat lalu saya mengatakan saya tersenyum mendengar cerita Pak Roso, sekarang terus terang hati saya serasa seperti diremas-remas ini. Ya. Dari sekian istri Bung Karno yang menemani beliau ketika meninggal hanya dunia. Bu Hartini. Sayangnya. Mungkin kalau Bu Ratna ada di Indonesia mungkin, jangan posisinya dia di luar. Karena yang cukup atens terhadap Bung Karno juga Ratna Sari Dewi. Termasuk setelah itu kan beliau habis-habisan memerangi Soeharto dengan surat-suratnya yang gencar itu kan. Jadi tapi karena Bu Ratna tidak ada di Indonesia, yang ada ketika itu adalah hanya Ibu Hartini, ya, yang menemukan. Oke, Mbak Ratna, akhirnya, andaikan cerita atau pengakuan dari Lisa Mariana itu benar adanya, apa yang sepatutnya dilakukan, baik oleh Lisa ataupun oleh
Ridwan Kamil ataupun oleh istri Ridwan Kamil. Iya, seandainya tes DNA memang menunjukkan itu ya pertama. Seandainya tes DNA membuktikan bahwa itu memang anak kandung. Memperbaiki akte lahir ya, itu penting banget buat anak ya, pengakuan di akte lahir bahwa dia anak dari ayah biologis, ya kan. Nah, ya udah kalau berlakulah hukum mereka Islam ya hukum agama gitu. Misalkan pun mereka nggak menikah ya gitu ya, hukum agama berlaku kan, yang namanya bapak ya punya tanggung jawab, ibu punya tanggung jawab, itu aja. Oke, itu terkait dengan status anak. Iya, terkait status anak. Kalau memang mau menikah ya harus melewati proses di pengadilan kan, izin dari istri pertama, lalu apakah bisa berlaku adil, itu kan nanti diproses di pengadilan ya. Dan hakim juga nggak bisa hanya pemberitahuan, nggak, harus benar-benar izin itu harus benar keluar dari mulut istrinya gitu ya, di sidang, dan bukan dalam tekanan apapun gitu. Walaupun kita itu juga walaupun memang nggak ditekan, tapi kan pasti ya karena relasi timpang itu ya kayak gitu tuh pasti ada gitu ya, pasti tekanan secara psikologis gitu. Perlukah mekanisme pidana juga ditegakkan untuk mendapatkan kepastian dari sengketa ini? Iya, beda lagi. Kalau ini kan lebih sengketa si LM ini kan lebih menginginkan perlindungan anak ya. Yeah. Kayak dia kayaknya bukan perkawinan kan. Si istri dari RK ini kan akan mempertimbangkan kalau dia memang nggak menuntut yang lainnya, misalnya apa ya, mungkin dia juga nggak memproses, karena kan resiko kalau dia mau lapor kan suaminya kena gitu loh. Pasti itu nggak mudah untuk melaporkan pidana itu, karena ya dia kan juga pasti akan mungkin ya, kebanyakan apalagi dia pejabat ya, politisi, kebanyakan kan lebih mengutamakan keutuhan keluarga gitu. Tapi ya kembali karena ini delik aduan ya, jadi ya kembali ke ke istri ya. Jadi kalau dia dalam satu titik misalnya si RK itu juga macam-macam lagi melakukan perbuatannya, bisa aja dia lapor. Kita nggak tahu ya ke depan seperti apa gitu ya. Mungkin aja si istrinya berani kan untuk melaporkan. Karena dia berarti. Ya mungkin ada kelakuan-kelakuan lagi yang dia udah nggak mau lagi tolerir, bisa aja dia mengambil langkah untuk mendapatkan keadilan kan. Baik. Iya. Ratna Bataramunti, Komisioner Komnas Perempuan, dan saudara sejarawan yang ngelotok pengetahuan tentang Bung Karno. Terima kasih sudah datang di Madilog. Terima kasih. Sama-sama.